Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa la udwana ala dhalimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil aqwal wal a'mal ya dzal jalali wal ikram. Nawaitu at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه نوينا كما نوى سلفنا الصالح الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, malam samangken gadinto bertepatan kalaban bulan Zulhijjah, bulan-bulan haji yang nantinya tahun dasar ngajunan gadito sebentar lagi bakal menjalani pertama iki gadito puasa dari tanggal setong sampai tanggal sangat, yang sunnah gadito dari tanggal setong sampai tanggal sangat Zulhijjah. Umpama tak bisa dari tanggal setong sampai tanggal sangat, maka dari tanggal belu sampai tanggal sangat. Umpama tak bisa tanggal belu, maka tanggal sangat melolo. Saya sebut kalaban Arafah. Karena masa Arafah gak dinto dabun kusya kajing Nabi Muhammad SAW yukathirud dunub sanatain, bisa menghapus dosa selama 2 tahun. Sanah alladzi qablahu wa sanah alladzi ba'dahu. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Ini kan sungguh luar biasa. Ini kan. Yang pertama tentang ini kan Arafah, di hari Arafah. Ini kan kemarin-kemarinnya sebelum dicetuskan baru, nika ampun terdengar kabar santer bahwa tahun ini akan haji akbar. Ternyata meleset 1 hari. Haji akbar gadito bertemunya 2 waktu yang sangat agung. Yang pertama hari Jumat yang mulia, ijabatul da'wah, tempat di tempat dikabulkannya doa berjemaah-jemaah, ini ke Sayyidul Ayyam baca lain. Dan yang kedua kali itu hari Arafah yang merupakan inti dari ibadah haji. Seakan dia bagus kajing Nabi, al-hajju Arafah. Inti dari ibadah haji nikah adalah Arafah. Mana bisa lain kewajiban-kewajiban yang lain jika ditinggalkan nikah masih bisa diganti dengan dam. Songkan tak bisa melempar jumrah bisa diganti dengan dam. Kewajiban-kewajiban yang lain tidak. Tapi ketika Arafah tidak bisa diganti dengan yang lain. Jika tidak melaksanakan wukuf di Arafah, maka seakan-akan tidak melaksanakan haji. Makanya walaupun orang enggak dintosongkan sarah, walaupun dipakaikan infus, dipakai oksigen, nikah tetap harus melewati Arafah walaupun dengan mobil ambulan. Nikah karena inti dari ibadah haji nikah Arafah. Nikah saya kocak wukuf safari. Makanya pada wukuf ngakui mobil ambulan dari bagian orang-orang yang sakit. Nah, ini kehebatan dari Arafah. Nah, bertemunya 2 waktu yang mulia gak dinto, maka pas disebut dengan haji akbar. Karena
nalika nakusta kajing Nabi ng Hajjatul Wada, haji terakhir kusta kajing Nabi setelah beliau wafat, bertepatan dengan Haji Akbar, wukuf di Arafah pada hari Jumat. Nah, ini kan makanya menjadi hebat. Makan banyak, salah satu di syarahnya Minhaj disebutkan afdalu min sab'inal hajj, Nabi Haji Akbar ini kan lebih utama daripada 70 haji. Ini kan luar biasa. Walaupun hadisnya mursal, gak ditolak mursal, ini kan sebutakin di syarahnya Minhaj afdalu min sab'inal hajj. Yang kedua, keutamaan dari Arafah kadintoh yukaffiru dzunub bila wasithah, dapat meleburkan dosa dengan tanpa perantara. Ini kan. Dan asbabul wurud dari hadis kadintoh Sayyidina Umar nani kana katanya ada kagusta kajing Nabi, kusta kajing Nabi adabu setiap orang sewukuf di Arafah pada hari ini dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Sayyidina Umar, kenapa cuma orang sebedega dinto Gusti, sesamangkin gak dinto. Adapun Gusti kajing Nabi kunten setiap orang sewukuf nang Arafah baik ada semangkin tabi'ut tabi'in sampai hari ini jika di satu saja tu sana diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Sayyidina Umar katibun apa Gusti bagian istri-istri kita setero ingin melaksanakan wukuf Arafah tapi tidak bisa karena ada halangan. Napa adapun Gusti Kanjeng Nabi bisa mendapatkan pahala Arafah dengan cara apasah nang etangkel sangat Arafah. Mangane ka mana kemarin mana bitangkel sangat kalau dah serang ajunan ni pasti apasah eman. Tafaulan daga orang-orang sewukuf di Arafah muntermuka kalaban nintanah tebun aku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu sakaula sareng ajunan dihapus selama 2 tahun. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tebun para ulama tapi dengan catatan dosa-dosa yang dihapus kak dinto dosa-dosa kecil. Karena tebun Gusti Kanjeng Nabi saya pertama Ramadan ila Ramadan wal Jum'ah ila Jum'ah was salawatul khams kaffaratun lima bainahunna majtulibatil kabair. Antara bulan Ramadan dengan bulan Ramadan, antara Jumat dengan Jumat berikutnya, antara setiap salat 5 waktu nikah dapat menghapus segala dosa, tapi dengan syarat majtulibatil kabair, selama dosa-dosa nikah bukan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Nikah dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa yang dihapus dosa nikah cuma dosa kecil. Pas dalil yang kedua ketika pada orang gak dinto berperang jihad fi sabilillah, pada orang berperang jihad fi sabilillah terbunuh di medan perang melawan orang kafir, satu sana gak dinto hapus sareng Allah Subhanahu wa taala kecuali illad dain, kecuali hutang piutang. Artinya kecuali hukukul adami, ada hak antara seseorang dengan orang lain. Nah, Nabi pahala jihad fi sabilillah yang sangat besar nikah tidak bisa menghapus ikatan antara manusia dengan manusia, dosa antara orang setong tetangga dengan tetangga. Napa boleh cuma apasah nih bulan Arafah. Nah, ini kan lebih tak bisa. Orang yang perang di medan perang saja tidak bisa menghapus dosa antara sesama manusia. Napa boleh cuma eventain apasah. Nah, ini kan. Nah, kemudian di tanggal 9 Arafah, tanggal 10-nya gadinto Yaumun Nahar, manabi can orang gadinto telas rajah Idul Adha. Idul Adha
salat Idul Adha kadinto merupakan salat muakkad, salat sunnah muakkadah si paling utama lastarina salat wajib. Si paling utama yang kadinto salat Idain. Antara salat Idul Adha sareng salat Idul Fitri kadinto lebih utama salat Idul Adha. Antara salat Idul Adha sareng Idul Fitri lebih utama Idul Adha. Yang pertama alasannya manabi Id apa hebat antara dua Id, Idul Adha sangat Idul Fitri, karena kadinto menyerupai salat wajib. Disunnahkan ke berjamaah saja pas waktunya ditentukan. Nikah hampir sama dengan salat wajib. Kemudian antara Idul Adha sareng Idul Fitri apa lebih hebat Idul Adha, karena Idul Adha yang pertama berada di Syahrul Hurum, ada di bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperempat. Minha arba'atul hurum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Rajab. Nah, Idul Adha ada di salah satu Ashhurul Hurum. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri? Karena di Idul Adha ada dua ibadah. Yang pertama yang kiga dinto Yaumun Nahar, hari sembelihan. Hari sembelihan juga termasuk di 10 hari yang menjadi sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala gak dinto tidak menjadikan sebuah media sumpah manabi media gak dinto tak agung, tak raja. Agar dia kaulah sareng ajunan manabi teroe berjaja sareng orang ni gak sumpah. Si teroe berjaja padang keng-keng teroe berjaja be orang gak sumpah. Wallahi billahi asumpah deh. Ni kamun ki tepak. Beda se asumpah mereng-reng pasaran ni kan. Asumpah mencer tapura gelap. Jika orang pasaran ni mencer tapura gelap. Berarti gelap ni hebat. Jangan orang ni kan. Nah, Allah Subhanahu wa taala nikah asumpah nang dalam Al-Qur'an dengan sebuah media. Berarti media ni kan luar biasa dan agung. Nang surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala adabu wal fajr wa layalin ashr. Demi waktu subuh, berarti waktu subuh ni waktu luar biasa. Yang kedua, kelanjutan ayat walayalin ashr, dan malam tanggal 10. Nah, ini berarti nang Idul Adha tanggal 10. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini merupakan hari yang luar biasa. Nah, ini sunnah muakkad. Salat Idul Adha nikah sunnah muakkad saja disunnahkan keangku salat berjamaah kecuali orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Manabi orang yang melaksanakan ibadah haji gak ditunjukkan oleh melaksanakan salat Idul Adha tapi dengan tanpa berjamaah. Nah, makanya beda orang awam, nika beda orang awam peleman dari haji pas ngucap. Peleman dari haji ngucap. Cereng Mekah sobong bajang telas. Mekah sobong bajang telas. Cepera Indonesia sekeridu bajang telas. Dan orang awam. Padahal apa? Mun haji kita telas karena beda dengan Mina tanggal 10 nah. Tanggal 9 ada di Arafah, tanggal 10 pun pindah ke Mina untuk melaksanakan jamarat. Yang melaksanakan Id nikah orang-orang yang tak haji, si beda dengan Masjidil Haram. Nah, ni
Nah, bagi orang-orang sehaji, mereka juga boleh melaksanakan salat Idul Adha, tapi dengan tidak sunnah berjamaah. Nah, nikah menurut Al-Imam Asy-Syafi'i, nikah hukumnya sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah. Tapi menurut Al-Imam Ahmad bin Hanbal, nikah fardu kifayah. Menurut Abu Hanifah, hukumnya fardu ain. Salat Idul Adha, salat Idul Fitri, nikah hukumnya fardu ain, wajib bagi tiap orang. Menurut Abu Hanifah. Nah, makanya walaupun orang-orang bini setangan ni tidak bisa masuk ke masjid, ada rutinitas bulanan orang bini tak bisa salat, tak bisa antar masjid, gadin tu tetap dianjurkan hadir ketika Idul Adha. Walaupun badan bengkir pojok bengkir masjid, tak masuk ke dalam masjid. Apa? Karena mengagungkan syiar-syiar Allah. Jawaban Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan juga mengagungkan hari-hari yang luar biasa, Idul Adha. Siapa dia? Jawaban Agus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Afdalul ayyami indallah yaumun nahar." Paling utama na arih mukuda Allah Subhanahu wa taala engke gadin to nang hari sembelihan nang Idul Adha. Beda perbedaan antara Idul Fitri sareng Idul Adha. Manabi Idul Fitri lastare subuh, Idul Fitri lastare subuh, nikah sunnah langsung deer. Langsung membatalkan puasa. Idul Fitri lastare subuh langsung deer. Umpama kelupain lastare subuh tak deer, aja ada ke masjid. Jalan ke masjid engak pun kita deer. Oleh ada nang elorong. Nganale enak ae nang elorong oleh nginum elorong. Padahal deer nang elorong, deer ale jalan nikah yanzilul muruah. Tak oleh orang-orang sing ngagungin derajat nikah deer nang elorong lorong tak oleh. Nginum elorong tak oleh. Anapa? Maka derajat, matoron derajat. Tapi khusus nang nikah, khusus nang Idul Fitri, nikah kelupain nikah sunnah ada. Nah, nikah perbedaan antara Idul Fitri sareng Idul Adha. Manabi Idul Adha, nah tak genging ada dari subuh sampai lastare salat sampai sembelian. Lastare yang beli der. Nah, nikah perbedaannya. Nah, kemudian termasuk salah satu cara mengagungkan, cara kaula sareng ajunan gadin to memuliakan hari Idul Adha dan Idul Fitri, gadin to memperbanyak takbir. Nah, manabi Idul Fitri, manabi Idul Adha dimulai tanggal 9 sore lastare asar, tanggal 9 nang are Arafah, nang Arafah tanggal 9 sore nika pun dimulai takbir sampai tanggal 13 hari tasyrik 11, 12, 13. Berarti dari sanga 10, 11, 12, 13 5 hari. Kurang oning ika adit to gadin apa? Berjalan ya. Alhamdulillah nika. Nah, nika termasuk mengagungkan nama Allah. Nah, perbedaan manabi salat Idul Fitri sareng salat Idul Adha, lebih utama salat Idul Adha. Tapi manabi takbir antara Idul Fitri sareng Idul Adha, lebih utama takbir Idul Fitri. Apa napa? Karena ada nas dari Allah Subhanahu wa taala katina apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikum al-usra
walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini kan guys, surat Al-Baqarah sebudakin yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala gadinto terro kapanjenengan pakempangah tak terro pasulit dah. Walitukmilul iddata nalikana ampun sampurna pasanah bilangan pasa walitukabbirullah. Nah, pas mengagungkan nama Allah, takbiran. Walitukabbirullah ala ma hadakum, karena ampun paringin hidayat sareng Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan. Kemudian waktona salat Id, waktona salat Id kadinto ba'da tulu'is syamsi. Salastarena are ni kapun muncar nika oleh emulain estona ketika tergelincir matahari sudah boleh dilaksanakan salat Id. Tapi sunnah wa yusannu ta'khiruha ila al-irtifa'. Sunnah diakhirkan sampai begangka sakoni are qadrul rum, sekitar satu ujung panah. Nah, ini kan manabi Idul Fitri, kadinto sunnahnya diakhirkan antara jam 7:30 ini kan manabi di Idul Fitri. Tapi manabi Idul Adha ini ke sunnah babak ngade sakoni. Kenapa? Karena akan melaksanakan kurban. Nah, kemudian ngegadin itu sebutakin wa fi'luha fil masjid, yang sunnah dilaksanakan gadin tuh nang masjid. Kan beda yang beranggapan mana Idul Fitri atau Idul Adha lebih sunnah di lapangan. Saya setongna dan masjid. Tapi menurut Al-Imam Syafi'i nang gadin tuh sebutakin wa fi'luha fil masjid, pelaksanaan gadin tuh lebih utama nang masjid li syarafihi, karena lebih muljah, tempatnya lebih muljah, kenangan lebih sae, beda kipas, beda AC. Karena manabi ta'husu nika pas tak perengakin apa sih ya nang ilabangan nika belum tentu tempatnya nika suceh kotungi bah lama tong ketong nalikan pun pada matahari khutbah pada matahari pada secerah pada setangan pada ngindu tak konsentrasi, tak muljah. Illa idza dhaqah. Nah, ini kecuali manabi tak kebuat masjid, tak kebuat huruf. Apa napa timin nalikan ceman Gusti Kanjeng Nabi Id, salat Id nika dilaksanakan di lapangan karena nang ceman Gusti Kanjeng Nabi masjid lagi kene sebelum perluasan. Nabi semakin pun perluasan. Wa ihya'u lailatihima bil ibadah, ban sunnah menghidupkan malamnya gadin toh kalaban ibadah, banyak takbir, banyak salat, banyak zikir. Paling sakoniin menghidupkan malam Id nika paling ceren pun paling ceren menghidupkan nika salat Isya sareng salat subuh berjamaah. Karena sebutakin kadin to karena basira orang man shallal Isya fi jamaah fa ka'annama qama nisfal lail. Basira orang si salat berjamaah Isya, salat Isya berjamaah, maka seakan-akan orang gadin to ampun salat separuh malam. Berarti pun diangkep dari maghrib sampai kol 12 sampai kol sana Pak. Sampai setengah malam, yang setengah malam ibadah salat. Sebaliknya juga wa man shalla subha fi jamaah, pasira orang si salat subuh berjamaah fa ka'annama shallaila kullah, maka
seakan-akan orang gak dintukun asolat semalam benteng. Manabi asolat isya berjamaah, asolat subuh berjamaah, bitong pada nasi asolat semalam benteng. Kan maneman nalegan asolat katibian tak asolat tak berjamaah. Wa ihya'u lailatihima bil ibadah wal ghuslu min nisfil lail wat tatayyub wat tazayyun liqa'idi wal khariji wal kibar was sighar. Sampai berapa? Walil musalli wa ghairihi wa khurujul ajuz bi bidlatin bila tibin. Wal ghuslu min nisfil lail, sunnah mandi nalegana antara salat Id. Nah, ni kamangken mandi salat Id, mandi nalegana Id. Ni keperbedaan antara mandi Jumat sareng mandi Id. Mana bi Id mandi naga dinto kenapa sebab salat Id umpama bektuna hari raya mandi nika untuk hari raya Idul Fitri napa untuk salat Idul Fitri mandinya. Nika manabi Jumat napa mandi kaangkuy hari Jumat napa kaangkuy salat Jumat. Nah, manabi Jumat nika mandi kaangkuy salat Jumat. Tapi manabi Id nika kaangkuy hari Id. Makana manabi niat nalegana mandi nawaitu ada ghuslil masnun li yaumi Idul Fitri wa tabali yaumi Idul Adha. Berarti mandi naga dinto benih mandi kaangkuy salat Id, tapi mandi kaangkuy hari Id. Beda dengan Jumat. Manabi Jumat mandinya ga dinto kaangkuy salat Jumat. Wat tatayyub wat tazayyun lil qa'idi wal khariji wal kibar was sighar walil musalli wa ghairihi wa khurujul. Insyaallah ga dinto akan dilanjutkan untuk yang akan datang karena Kak Dinto waktu nampon lebih setengah jam. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.